Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah nyelesain yang pengaturan. Nah, cuman kalau kita lihat-lihat lagi ada beberapa yang ketinggalan ya teman-teman. Jadi kayak di sidebar ini aja nih kan belum ada nih linknya gitu ya. Jadi kalau kita klik kan belum jalan. Nah, kita akan tambahkan itu. Kita juga akan tambahkan beberapa informasi ya. Soalnya kan kalau kita lihat lagi desain front end-nya nih. Nah, jadi nanti akan ada informasi sosial media. Terus ada ini kan untuk jam kerja gitu ya. Misalkan ini telepon, ini misalkan jam kerja, terus ada email. Nah, ini kan untuk yang phone sama email kan udah ada. Nanti kita akan tambahkan untuk ini nih yang jam kerja sama yang sosial media. Jadi kita coba tambahkan dulu ya. Jadi misalkan di email, telepon sama misalkan phone hours gitu. Nah, kita bisa buka lagi di VS Code kita. Misalkan saya mau tambahkan beberapa kolom baru, misalkan migration. Misalkan kita mau tambahkan pertama saya mau kolom ini dulu deh yang phone hours gitu ya. Jadi misalkan phone hours gitu, jam kerja. Misalkan to apa? Misalkan to setting ya, namanya kan setting underscore table. Ini satu. Nah, terus saya juga mau tambahkan untuk misalkan add apa misalkan kolomnya sosial media columns gitu ya, to sama setting underscore table gini. Jadi sekarang harusnya udah ada nih yang phone sama sosial media. Kita bisa buka di database. Di migration kita buka nih yang ini dulu ya. Yang add phone hours dulu. Jadi misalkan yang ini tipenya string aja sih. Misalkan string. Namanya apa misalkan phone hours gitu ya. Jadi misalkan gini. Terus yang ini cukup untuk drop column aja. Misalkan drop column. Misalkan sama namanya phone hours gitu ya. Kita juga nanti akan cek ya di bagian setting seeder kita. Nah, cuman untuk sekarang kita fokus dulu nih di migration. Jadi misalkan saya copy nih ya, saya copy terus yang social icon juga sama saya tambahkan. Kita lihat lagi di sini ada yang LinkedIn. Kita ganti aja ya jadi Instagram gitu. Soalnya kan Instagram kan populer. Jadi misalkan apa namanya misalkan Instagram underscore link ya. Nah, terus misalkan Twitter di sini. Terus apalagi misalkan fanpage ya. Ini misalkan Facebook link atau fanpage boleh ya teman-teman. Misalkan fanpage. Terus yang terakhir misalkan ini yang Google Plus. Saya copy. Google Plus gini ya. Nah, tinggal yang di bawah kita drop kolom aja. Misalkan table drop kolom. Udah gini. Misalkan kita copy ya dari atas. Coba saya copy semua nih teman-teman. Jadi saya biasanya pakai multi selection ya biar cepet. Nanti tinggal kita rapiin aja. Nah, udah gini. Jadi sekarang harusnya udah ada untuk yang phone hours sama yang sosial media. Tinggal kita migrate. Udah nih sekarang. Nah, tinggal kita buka lagi yang setting apa namanya table seeder ya. Yang ini. Jadi misalkan kita akan tambahkan kolom-kolom tadi biar nggak error. Misalkan saya copy. Terus saya close dulu nih biar tampil. Misalkan setelah phone gitu ya. Misalkan ada phone hours. Nah, phone hours-nya misalkan kita ngikut dulu di sini. Nah, untuk phone hours kita pakainya free text aja ya kayak gini. Misalkan Senin gitu. Sampai Jumat ya. Misalkan sampai. Nah, kalau kita mau tambahkan kutip berarti kita harus pakai escape karakter ya. Jadi misalkan slash atau backslash gitu ya. Backslash terus ini kutipnya gini. Jadi sekarang misalkan kita bisa tambahkan T gitu, Jumat. Cuman kayaknya kebalik nih ya. Harusnya kan gini. Coba kita cek lagi, nah ini kan Jumat gitu ya. Terus misalkan hari udah, kita tambahkan koma terus jamnya. Misalkan 08.00 sampai dengan misalkan 16.00. Jangan lupa tambahkan koma di belakang. Nah, terus kita copy nih yang sosial media, yang ini aja nih kita copy. Terus saya paste di paling bawah aja. Jadi misalkan gini. Coba saya rapiin dulu. Terus saya tambahkan ya di sini tanda panahnya.
Misalkan Instagramnya apa? Instagramnya misalkan flag aja ya, flag. Yang Twitter juga sama flag, fanpage juga sama flag, yang ini Google Plus juga sama. Misalkan flag dulu untuk sekarang. Yang penting ketika kita seeder awal atau pertama, datanya masuk itu nggak error ya. Nah, cuman kayaknya di sini kita harus update juga ya teman-teman di bagian database. Kan soalnya kan kita tambahkan beberapa kolom nih. Jadi misalkan di sini saya ganti jangan create tapi update or create gitu. Jadi misalkan saya mau pakai query dulu. Terus di sini namanya itu update or create. Nah, update or create itu dua parameternya ya. Ada atribut sama value. Nah, ini untuk value. Misalkan atributnya apa? Atributnya misalkan saya mau pakainya email aja gitu. Misal saya enter di bawah, coba saya rapiin dulu ya. Nah, udah tinggal di sini misalkan atributnya apa? Email. Nah, jadi nanti kalau emailnya itu sama yang ada di database, nanti kita update. Jadi nggak bikin record baru. Jadi kayak gini aja sih sebenarnya simple. Nah, misal coba kita seed ulang ya. Jadi misalkan kita clear dulu db seed minus class. Kelasnya itu kan setting ya. Setting table seeder gini. Kita enter, masuk nih. Jadi kalau kita buka lagi di php.admin, nah harusnya di tabel setting di sini udah ada kolom baru ya. Untuk kolom tadi yang phone hours sama sosial media. Kalau kita cek juga datanya harusnya udah ada. Misalkan ini untuk yang phone hours Senin sampai Jumat, yang sosial media isinya flag aja. Udah nih teman-teman. Nah, tinggal kalau kita reload, belum ada yang beda ya, soalnya kan kita belum tambahkan kolomnya. Jadi misalkan untuk setupnya udah selesai, kita buka lagi di bagian setting/index. Di sini di bagian general ya. Jadi saya mau update di bagian atas nih, yang email. Misalkan ini kita ganti jadi 4 aja colors-nya. Misalkan telepon sama di sini nih kita tambahkan. Misalkan jam kerja. Gini, nah misalkan ini kita ganti juga ya. Jadi samain aja kayak tadi, phone hours gitu. Udah gini aja simple. Kita reload, harusnya ada informasi nih. Tuh Senin sampai Jumat ya. Nanti kita free text aja teman-teman, bebas di sini. Nah, cuman sebelum kita tambahkan yang sosial media, kita tambahkan dulu ya di bagian ini nih linknya. Takutnya kita lupa lagi. Coba buka sidebar. Di sini coba di paling bawah. Di setelah sistem nih di sini, misalkan route-nya kemana? Route-nya setting titik index. Jadi kalau kita reload nggak ada yang beda, cuman kalau kita klik udah bisa nih, udah ngarah ke menu setting. Nah, coba sekarang kita tambahkan ya tab baru. Jadi coba yang sidebar kita close lagi. Nah, yang index di sini kita tambahkan nih. Misalkan saya copy ya teman-teman, saya copy. Nah, di sini setting titik misalkan apa namanya? Sosial, pakainya bahasa Indonesia aja ya, misalkan sosial media gini. Terus di sini fields-nya juga sama kita ganti. Coba saya word wrap dulu. Nah, ini coba saya ganti satu-satu. Sosial media. Jadi yang pakainya underscore cuman file aja ya. Sisanya kita pakainya flag. Terus kita tambahkan juga nih di sini. Yang ini misalkan sosial media. Terus fields-nya logo kita ganti. Jadi sosial media. Oh, ini ada yang keliru ya. Kita pakainya S harusnya. Nah, udah nih. Coba kita reload. Harusnya sekarang udah ada 3 ya. Ada identitas, logo, sama sosial media. Kalau kita klik di sini sosial media, cuman view-nya belum ada. Jadi kita harus tambahkan dulu. Nah, yang sosial media saya mau duplikat dari yang general aja ya. Jadi misalkan ini general, kita duplikat nih. Nah, misal namanya itu tadi ya sama, misalkan sosial media. Nah, tinggal kita update beberapa nih. Jadi semisalkan yang email nih, kita nggak perlu ya. Nanti kita akan pakai yang nama pemilik sama keyword aja sih. Jadi yang tentang coba sampai bawah kita hapus aja, soalnya kan nggak perlu. Nah, include that picker juga sama, saya nggak pakai. Termasuknya di general juga kita nggak perlu load, soalnya kan kita nggak ada yang pakai tanggal gitu ya. Misal gini, termasuknya general. Yang end type kita nggak perlu.
Soalnya kan kita nggak ada untuk handle file. Handle file kan adanya di file logo. Di sini sama, saya juga bisa hapus biar lebih enak ya teman-teman. Jadi kita cuman pakai resource yang dibutuhin aja. Nah, jadi sekarang kalau misalkan saya reload, sekarang udah tampil. Nah, tinggal kita taruh aja nih isinya apa. Jadi misalkan yang deskripsi sama keyword. Nah, udah bener nih, kita kan pakainya 4 kolom ya. Jadi pertama misalkan saya cek lagi. Di sini kan Instagram ya. Instagram dulu. Instagram. Misalkan linknya apa namanya? Instagram_link. Terus yang ini apa? Twitter ya. Oh, sebentar saya cek lagi di setting. Di create setting di bagian sosial media. Ada yang ketinggalan nggak? Bener ya, udah ada Twitter. Jadi misalkan yang ini Twitter link gitu. Terus apa lagi? Google Plus ya. Atau Facebook dulu. Misalkan fanpage dulu deh. Fanpage link. Yang ini misalkan fanpage. Terus yang di sini kita ganti. Jadi apa? Google Plus ya. Google Plus link. Ini kita rename juga. Google Plus. Udah nih, kita reload. Kita reload harusnya udah sesuai ya teman-teman. Tinggal kalau kita mau taruhnya di tengah gitu, kita boleh. Misalkan large-nya jangan terlalu besar ya. Misalkan 4 aja. Misalkan 4. Nah, raw-nya kita tambahkan justify. Jadi defaultnya kan flexbox ya kalau raw. Jadi kita bisa langsung tambahkan content center. Kita reload. Nah, sekarang udah ada di tengah ya, biar lebih enak dilihatnya. Kayak yang logo juga kan ada marginnya teman-teman. Jadi kira-kira gini. Nah, tinggal gimana kita nge-handle-nya. Coba sekarang kita buka lagi di setting controller. Sebentar, setting controller ya. Ada di sini di controller, setting controller. Kita akan tambahkan beberapa validasi. Yang pertama yang ini dulu, yang font_house gitu. Di sini kita required aja ya semua. Terus apalagi? Yang 3 tadi. Coba saya copy aja biar cepat ya. Misalkan saya paste di sini di bagian Instagram nih di sini. Nah, cuman yang ini kita nggak bisa langsung kayak gini ya. Soalnya kan kita harus pakai condition juga teman-teman. Jadi misalkan saya cut nih, saya cut. Terus kita pakainya sama kayak gini. Coba saya paste di bawah dulu. Nah, saya mau copy kayak yang ini. Terus jangan lupa dirapiin ya. Nah, tinggal kita update nih. Jadi misalkan fields-nya itu sama dengan sosial media ya. Kalau sama dengan sosial media, kita rule-nya update nih. Yang di required cuman ini aja nih 4. Jadi yang lainnya kita replace. Jadi misalkan coba saya update dulu. Required tipenya apa? Misalkan harus link. Link ada nggak? Harusnya ada ya. Tipenya link atau tipenya URL. Saya lupa ya teman-teman. Nanti coba-coba dulu aja. Jadi misalkan gini biar linknya valid gitu. Jadi misalkan saya reload. Saya simpan. Coba saya lihat dulu di bagian data ini. Udah ada ya. Data udah bener kan, escape kan cuman page image sama page header aja. Harusnya nggak ada masalah. Coba saya return dulu ya. Misalkan return $request all gitu. Jadi requestnya ada apa aja saya simpan. Udah bener ya, udah ada. Cuman ini masuk validasi nggak? Harusnya kan. Coba saya cek Laravel dulu ya. Semisalkan kita search aja yang validasi. Gini. Di bagian validation nih. Coba saya cari yang link. Oh, nggak ada ya URL. Validasi URL ada nggak? Nah, ini ada harusnya. Coba saya cek dulu ya. Misalkan, nah yang ini teman-teman. Harusnya itu tipenya URL ya, bukan link. Saya lupa ya. Jadi misalkan kita ganti nih. Kita ganti jadi URL. Harusnya kalau sekarang kita reload, ada error validasi. Tapi tetap juga ya. Nah, ini kenapa nih teman-teman? Soalnya kita lupa tambahkan URL di sini. Tuh ya. Nah, kalau yang logo kan ada ya. Nah, yang sosial media kita belum tambahkan. Jadi misalkan kita tambahkan juga di sini. Nah, misalkan saya copy dari yang index, kita copy yang field sosial media. Terus kita paste di sini.
di sosial media. Jadi kita back dulu ya. Kita back, coba saya simpan. Tuh, sekarang udah bener nih sosial media. Jadi kalau kita hapus lagi yang return, kita reload. Tuh, sekarang formatnya nggak valid. Berarti udah sesuai, udah bener. Tinggal misalkan kita sembarang aja ya, misalkan https gitu ya, instagram.com. Yang Twitter sama, misalkan // twitter.com. Nanti teman-teman lengkapin juga ya, biar aplikasinya informatif, lengkap informasinya. Terus misalkan untuk fanpage https://facebook.com. Gini, yang Google Plus sama, misalkan google.com aja ya, misalkan biar pendek. Udah gini. Jadi kalau kita simpan, tuh sekarang pengaturan berhasil diperbarui. Informasi Instagram, Twitter, fanpage sama Google Plus juga sama ya, udah diupdate. Nah, cuman kalau kita lihat di sini kayaknya stylenya ada yang salah nih teman-teman. Tuh yang ini kan bener ya, di bagian card footer. Nah, cuman yang sosial media kayaknya ada yang salah. Coba kita lihat lagi di sosial media. Ini kan X-Slot footer ya. Nah, ini kelebihan ya. Jadi kalau kita reload, nah sekarang udah bener, stylenya nggak broken lagi kayak tadi. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Jadi nextnya kita juga akan tambahkan relasi ke tabel bank. Kita juga akan sekalian yang update-nya ya, update yang setting juga yang user. Nah, cuman kayaknya untuk video ini kayaknya gitu dulu ya. Kita ngelengkapin pengaturan kita yang sebelumnya masih ada beberapa kekurangan. Jadi buat teman-teman yang suka bisa klik tombol like, share juga ke yang lain ya, biar videonya tambah bermanfaat. Buat teman-teman yang bingung bisa tanyakan aja di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin saya bantu jawab. Dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.